Halo teman-teman, sekarang kita akan mempelajari basic dari grammatical. Awal dari belajar grammatical, kita harus paham betul dengan komponen of language. Nah, yang termasuk dalam komponen of language itu juga termasuk salah satunya itu part of speech. Kita kan sering dengar tentang part of speech kan, nanti kita bakal bahas di sini. So, tonton videonya terus ya sampai habis. Check this out! Nah, sekarang kita akan mulai mempelajari komponen of language. Yang pertama ada letter. Letter artinya adalah huruf. Huruf-huruf itu seperti alfabet, huruf A sampai Z. Kemudian yang kedua ada word atau kata. Nah, word ini dibagi menjadi beberapa kelas nih. Yang pertama ada verb atau berarti kata kerja. Contohnya eat, swim, cook, sleep, dan lain-lain. Kemudian ada noun yang berarti kata benda. Contohnya bike, television, lamp, dan lain-lain. Kemudian ada pronoun atau kata ganti. Contohnya I, you, they, we, she, he, it, dan lain-lain. Kemudian ada adjektif yang berarti kata sifat. Contohnya beautiful, smart, strong, dan lain-lain. Kemudian ada adverb atau kata keterangan. Contohnya now, tomorrow, here, there, dan lain-lain. Kemudian ada preposition atau yang berarti kata depan. Contohnya by, with, from, for, of, etc. dan lain-lain. Kemudian ada conjunction atau yang berarti kata sambung. Contohnya after, before, when, while, although, dan lain-lain. Kemudian ada exclamation atau kata seru. Contohnya yay, ah, hooray, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada frase. Oke, sekarang aku bakal jelasin tentang phrase atau frase. Jadi, frase itu adalah rangkaian kata-kata yang berbolakan head plus modifier atau modifier plus head. Jadi, head itu adalah sesuatu yang dijelaskan dan modifier itu adalah sesuatu yang menjelaskan. Sekarang kita menuju ke phrase yang pertama. Yang pertama adalah noun phrase. Noun phrase itu adalah frase yang headnya itu adalah noun atau kata benda. Contohnya, rambut hitam. Rambut itu posisinya sebagai head dan hitam itu sebagai modifier. Jadi, rambut itu adalah sesuatu yang dijelaskan dan hitam itu adalah sesuatu yang menjelaskan. Nah, kita translate ini menjadi black hair. Contoh yang kedua, gadis cantik. Gadis berfungsi sebagai head dan cantik sebagai modifier. Kita translate menjadi beautiful girl. Contoh yang ketiga, gadis tinggi. Gadis posisinya sebagai head dan tinggi sebagai modifier. Kita translatekan menjadi tall girl. Contoh yang keempat, gadis pintar. Gadis posisinya sebagai head dan pintar sebagai modifier. Kita translatekan menjadi smart girl. Phrase yang kedua adalah adjective phrase. Adjective phrase itu adalah frase yang headnya berupa adjektif. Nah, adjective phrase punya dua pola. Pola yang pertama, modifier plus head. Jadi modifiernya itu berupa adverb of degree selain enough. Dan headnya itu berupa adjektif. Contoh dari adverb of degree selain enough adalah very, so, to, rather, enough, extremely, perfectly, fairly, dan lain-lain. Untuk pola yang kedua, headnya itu berupa adjektif plus modifier. Modifiernya adalah adverb of degree berupa enough. Nah, arti dari adverb of degree ini adalah adverb yang menunjukkan makna tingkatan atau level. Contohnya itu seperti terlalu, agak, cukup, sangat, seperti itu. Sekarang kita menuju contoh adjective phrase. Contoh yang pertama, sangat panas. Sangat berposisi sebagai modifier dan panas berposisi sebagai head. Nah, di sini ada kata sangat. Sangat itu mengikuti pola yang pertama. Kita ikuti pola yang pertama, modifier plus head. Modifiernya diletakkan di depan dan head ditaruh di belakang. Jadi, kita translatekan menjadi so hot.
so sebagai modifier, dan hot sebagai head. Contoh yang kedua adalah terlalu dekat. Terlalu sebagai modifier dan dekat sebagai head. Nah, terlalu dekat ini ada kata terlalu, maka menggunakan pola pertama. Jadi ketika kita mentranslate, kita dahulukan modifiernya baru head. Kita translatekan menjadi too close. Contoh yang ketiga adalah cukup tinggi. Cukup modifier dan tinggi itu adalah head. Di sini ada kata cukup. Jadi kita menggunakan pola yang kedua. Kita translatekan menjadi high enough. High sebagai head dan enough sebagai modifier. Jadi enough-nya itu ditaruh di belakang. Kemudian contoh yang keempat, cukup lambat. Cukup berposisi sebagai modifier dan lambat berposisi sebagai head. Kita lihat ke pola lagi. Di sini ada kata cukup, jadi kita menggunakan pola yang kedua. Jadi kita translatekan menjadi slow enough. Slow sebagai head dan enough sebagai modifier. Sekarang kita menuju phrase yang ketiga, yaitu adverbial phrase. Adverbial phrase ini juga mempunyai dua pola. Pola yang pertama, modifier plus head. Jadi modifiernya itu berupa adverb of degree selain enough. Dan headnya itu berupa adverb of manner. Pola yang kedua, headnya terlebih dahulu dan modifier. Headnya berupa adverb of manner dan modifiernya berupa adverb of degree berupa enough. Nah, adverb of manner ini juga punya dua jenis. Yang pertama, primary. Contohnya itu ada beberapa sih. Nah, adjektifnya ini berfungsi juga sebagai adverb. Contohnya fast, hard, late, early, long, high, dan lain-lain. Kemudian macam yang kedua itu adjektif plus ly sama dengan adverb. Contohnya amazingly. Jadi asalnya itu dari amazing plus ly. Sedangkan adverb of manner itu sendiri berarti kan adverb yang menunjukkan makna cara. Secara gampangnya nih ya, adverb of manner itu punya arti dengan. Contoh dari adverbial phrase, misalnya teliti. Teliti itu bahasa Inggrisnya adalah careful. Careful itu adjektif. Jadi kalau dijadiin adverb itu carefully. Tapi ini bukan merupakan adverbial phrase karena dia masih adverb aja. Contoh yang kedua, dengan sangat teliti. Very carefully. Jadi very ini sebagai adverb dan carefully sebagai adverb. Ini ada dua kata kan? Berarti adverbial phrase. Contoh yang ketiga, dengan cukup teliti. Carefully enough. Carefully sebagai adverb dan enough sebagai adverb. Nah, carefully enough ini merupakan adverbial phrase. Nah, sama seperti adjective phrase tadi, kita harus melihat polanya dulu. Karena contoh dari adverbial phrase ini juga mempunyai pola, jadi kita harus lihat polanya dulu supaya tidak salah ketika menentukan head dan modifiernya. Dan menata ke dalam bentuk frase. Nah, kita sekarang beralih ke frase yang keempat, yaitu pronoun phrase. Jadi, definisi dari pronoun phrase itu adalah frase yang headnya itu berupa indefinite pronoun. Jadi, pola dari pronoun phrase itu adalah H berupa indefinite pronoun plus modifier berupa adjektif. Indefinite pronoun itu adalah pronoun yang tidak jelas. Contohnya someone, something, nobody, etc. Nah, kita kan nggak tahu itu ditujukan ke siapa, makanya kita sebut pronoun yang tidak jelas. Contohnya itu adalah someone special, someone sebagai indefinite pronoun dan special sebagai adjektif. Kemudian something wrong. Something berupa indefinite pronoun dan wrong berupa adjektif. Kemudian frase yang kelima adalah verbal phrase. Jadi verbal phrase itu adalah frase yang headnya itu berupa verb ordinary, tapi penulisannya itu tanpa subjek. Contoh dari verbal phrase itu misalnya sleep soundly. Nah, kalau misalnya ada kata kayak gini, Siska eats, jadi itu bukan merupakan verbal phrase, karena verbal phrase itu tidak ada subjeknya.
Kemudian phrase yang keenam yaitu prepositional phrase. Jadi pola dari prepositional phrase itu adalah H plus M. Hanya itu berupa preposisi dan modifiernya itu berupa object of preposition. Yang bisa menjadi object of preposition adalah noun, pronoun, noun class, dan gerund. Preposisi itu ada banyak. Nah, contohnya dari prepositional phrase itu misalnya in the canteen. In itu posisinya sebagai preposisi dan canteen itu sebagai modifiernya. Komponen of language yang keempat yaitu clause atau klausa. Jadi klausa itu dibagi menjadi dua, yaitu main clause dan subordinate clause. Main clause sendiri itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah induk kalimat. Polanya adalah subject plus verb. Contohnya Jessica eats. Kemudian yang kedua subordinate clause. Subordinate clause itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah anak kalimat. Polanya itu conjunction plus subject plus verb. Jadi conjunction itu nanti ada banyak contohnya. Terus contoh dari subordinate clause itu sendiri adalah when you are leaving. Aku bakal kasih detailnya contoh-contoh clause nanti di video yang berikutnya. Jadi stay tune terus ya. Terus komponen of language yang kelima yaitu sentence. Jadi sentence itu punya pola minimal subject plus verb plus end mark. Jadi maksud dari end mark itu adalah seperti titik, tanda seru, dan tanda tanya. Contoh dari sentence itu adalah yang pertama, I am eating at restaurant. Yang kedua, do you want to go there? Yang ketiga, don't close the door. Nanti aku bakal kasih tahu detailnya sentence di contoh video yang berikutnya juga. Jadi stay tune terus. Oke, demikian video dari aku. Terima kasih ya yang udah nonton sampai habis. Tunggu video aku berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.